ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah adalah wazifah, tugas, keniscayaan dan keharusan seorang insan di kehidupan dunia ini. Sebagaimana disepakati oleh kita sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bertauhid kepadanya. Dan seruan seluruh Rasul kepadanya, baik sebelum Nabi Muhammad SAW pun begitu dengan Nabi Muhammad SAW, adalah beribadah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, yang mana pada masa beliaulah kesyirikan itu terjadi pada awalnya di muka bumi ini. Maka beliau berkata, Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Beribadahlah kalian kepada Allah, takutlah pada Allah dan taatlah padaku, pada Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga dengan Aba'ul Anbiya, anak bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada kaumnya, sebagaimana dihikayakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah. Dan juga kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'buduhu washkuru lahu. Beribadahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan bersyukurlah kepadanya. Begitu juga dengan nabi lainnya, di antaranya Nabi Syuaib alaihissalam, wa ila madyana akhahum Syuaiba faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir. Dan menuju negeri Madian ada Syuaib alaihissalam, saudara mereka itu Syuaib, saudaranya para nabi, berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan harapkanlah hari akhir. Warjul yaumal akhir, roja di sini bisa bermakna berharap, bisa bermakna khauf, takut. Sebagaimana pendapat para ahli tafsir. Yang bisa dikatakan berharapnya kita
itu pasti ada rasa takutnya. Karena tidaklah berharap melainkan khawatir tidak sampai harapan. Maka roja dengan khauf itu keniscayaan, mutalaziman. Maka kata Allah Azza wa Jalla di awal surat Al-Ankabut, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang yarju liqa Allah. Di sini maknanya berharap, tapi bisa juga maknanya takut ketika bertemu Allah. Siapa yang takut ketemu Allah? Takut dalam maksud karena rasa takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla tercermin di ibadahnya di dunia. Harian Muslim semestinya adalah ibadah, lembaran ibadah. Dari awal pagi hingga menutup hari. Dan dalam menapaki lembaran-lembaran hari, hendaknya Muslim memiliki prinsip syar'i berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di kajian ini sebagaimana sebelumnya, di pertemuan lampau, kita membahas prinsip hidup Muslim, prinsip aktivitas Muslim. Kita telah membahas nomor 1, 2, dan 3, dan pada kali ini nomor 4, 5, dan 6 insyaAllah ta'ala. Poin keempat. Kata penulis, yaitu Al-Ustaz Yazid Jawaz, hafizahullah ta'ala. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam meraih suatu manfaat. Bersungguh-sungguh dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Jadi dia mujahadah, bersungguh-sungguh. Memiliki kekuatan dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Atau dikatakan di sini nanti, hendaklah setiap muslim dan muslimah senantiasa memusatkan pikiran, perhatian, dan tenaganya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya, bagi kehidupan akhirat, disertai ketundukan kepada Allah Ta'ala dan isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Jadi dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, melainkan minta tolong pada Allah untuk segala kebaikan dan manfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if." Mukmin, yaitu orang beriman yang qawi, kuat, itu lebih baik, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan atau kelemahan di sini dari segi apa? Bukan semata-mata dari segi fisik, melainkan juga tentu dari awalnya dari segi keimanan, dari segi amaliyah, amalan lebih kuat, lebih istiqamah, lebih konsisten, lebih tampak betul-betul kesalehannya zahir dan juga batin. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada dia mukmin, beriman, tapi keimanannya lemah. Keimanannya lemah, mudah tergoda dan jahil, sehingga kerap terperangkap dengan syubhat dan juga syahwat. Maka kata Nabi, wa fi kullin khair. Di setiap dua kubu ini, baik mukmin qawi maupun mukmin dhaif, itu memiliki kebaikan. Selama dia masih mukmin, selama dia masih punya iman, masih ada kebaikan. Dan ini sebagai bantahan untuk orang-orang terutama non-muslim yang tidak senang. Kadang-kadang mereka bilang, ngejek ya, yang penting seiman. Iya benar, yang penting seiman. Kita tuh yang penting seiman dulu, gitu loh. Betul. Dalam pemerintahan, dalam pertemanan, apalagi persahabatan, seiman dulu. Karena sejelek-jeleknya sikap dan tingkah seorang mukmin, selama dia masih punya iman, wa fi kullin khair, masih memiliki apa? Kebaikan. Maka kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk.
Ini motivasi dari Nabi. Ihris, yaitu bersungguh-sungguhlah. Milikilah hirs, yaitu kesungguhan. Hasrat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau emang itu bermanfaat dan itu menjadi tujuan kita saat ini, berjuanglah, sungguh-sungguhlah. Tapi jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan merasa bahwasanya dirinya itu maha mampu dengan sendirinya. Makanya kata Nabi SAW, wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Dan di antara asas beragama kita isti'anah memang. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami menyembah. Dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Dan dalam hadis Nabi SAW lainnya, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, minta sama Allah. Jika engkau minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Maka ini di antara asas agama kita isti'anah. Isti'anah itu akan meminta pertolongan kepada Allah, itu akan meleburkan kesombongan kalbu kita yang merasa bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa bantuan sesiapa. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah, tapi jangan sampai minta tolong saja tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Maka kata Nabi, wasta'in billah wala ta'jaz. Dan janganlah engkau sekali-kali merasa lemah. Usaha. Ini motivasi dari Nabi SAW. Kita ini di pertengahan. Antara yang ifrat berlebihan dalam usaha dengan yang tafrit tidak mau usaha. Yang berlebihan usaha menganggap dirinya mampu. Yang gak mau usaha dia tinggal duduk berpangku tangan dengan beralasan semua sudah takdir dan saya sudah minta sama Allah, tinggal nunggu ikhtiar. Jangan kemudian kita diam begitu saja. Melainkan kata Nabi, wala ta'jaz, jangan lemah. Lakukan, ikhtiar. Kalaupun gagal, toh tetap dapat pahala dalam usahanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan di sini apabila engkau tertimpa musibah, jangan engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini begitu. Jadi aduh kok kayak gini ya. Coba kalau misalnya kemarin. Nah ini sering kali, kerap kali terwujud pada lisan kita. Melainkan walakin qul, tetapi katakanlah qadarullahi wa ma syafa'ala. Qadarullahi wa ma syafa'ala. Qadarullah wa ma syafa'ala. Qadarullah artinya ini telah ditakdirkan Allah. Ini takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala. Dan apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah perbuat. Jadi kalau memang kita mendapatkan nasib kurang mujur atau musibah atau hal yang tidak enak, kita bisa bilang 3 model. Imma katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini satu. Alhamdulillah ala kulli hal artinya segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Tetap memuji Allah walaupun gak enak rasanya kondisinya. Ini satu. Atau kedua boleh kata di sini qadarullah atau ditambah wa ma syafa'ala kalau hafal. Qadarullah dalnya satu. Qadarullah. Itu ya. Yang ketiga qadarullah. Ini beda. Beda huruf, bukan huruf, beda harokat. Qadarullah dengan yang ketiga qadarullah, dalnya tasdid 2 double. Qadarullah. Ya, qadarullah. Kadang sebagian dari teman-teman ini salah dalam menulis atau melafalkan. Sebagian melafalkan kebalik. Qadarullah, enggak, salah. Qadarullah salah. Itu tidak ada dalam bahasa Arab. Qadarullah dalnya ditasdid kemudian ra-nya kemudian didomahkan, tidak.
melainkan yang benar. Kalau memang roknya didomahkan, bacanya tidak ditasdidkan dalnya. Qadarullah, qadarullah. Itu bisa sesuai hadis. Dan bisa juga dibaca dengan qadarullah. Gitu. Qadarullah atau qadarullah. Ya. Maka itu bisa. Maka jangan katakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Duh, coba kalau misalnya tadi kayak gini, enggak bakal apes kayak gini lah sekarang. Ah, ini enggak boleh. Enggak boleh, dilarang. Tapi katakanlah kalau misalnya memang menyesali akan yang berlaku sekarang, katakan qadarullah. Allah atau alhamdulillah ala kulli hal. Khalas. Ya. Kadang-kadang dalam pernikahan seperti itu. Ya. Lalu di awal pernikahan itu melihat istrinya atau suaminya itu afdalun nas, sebaik-baik orang. Tapi baru 2 bulan barulah kelihatan tampak taringnya atau tampak kejahatannya atau akhlak aslinya dan perangai aslinya. Maka kata dia, andai aku tak menikah denganmu. Maka ini kata Nabi SAW, fa inna law taftahu babas syaitan. Sesungguhnya lafal law, seandainya, ya, untuk menunjukkan penyesalan, maka itu membuka pintu perbuatan syaitan. Menyesal, kemudian seperti adanya i'tirad terhadap takdir, yaitu kayak menentang takdir. Coba kalau Allah nggak takdirin gini. Jadi seolah-olah tidak puas dengan apa yang Allah bagi pada dirinya. Maka kalau kita memang menyesali perbuatan lampau kita, istighfar, minta ampun pada Allah, dan jangan salahkan Allah, jangan sesali kenapa Allah takdirkan begini. Jangan seperti sinetron-sinetron yang ketika tertimpa musibah, bahkan kemudian mengatakan, ya Tuhan, apa salah saya? Banyak salahmu. Banyak salah. Ya. Begitu. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Seperti apa? Seperti melawan takdir dan mempertanyakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian dalam hadis di atas dikatakan di sini, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara perintah untuk berupaya mendapatkan manfaat dalam setiap keadaan dengan perintah meminta pertolongan kepada Allah. Jadi ikhtiar untuk mendapatkan manfaat setiap kondisi, sembari minta tolong sama Allah, serta tidak tunduk kepada kelemahan. Ya, apalagi laki-laki. Laki-laki nggak boleh lemah. Lemah yang dimaksud ini dari segi keimanan dan keyakinan kepada Allah. Adapun kalau lemah fisik, itu kadang-kadang qadarullah ma syafa'ala, mungkin sakit dan semisalnya. Nggak bisa dia menguatkan dirinya, menguatkan fisiknya. Tapi kalau lemah iman, ini tercela secara mutlak. Lemah iman tercela secara mutlak. Harus kembali kepada kekuatan iman. Tidak tunduk kepada kelemahan. Yaitu di antaranya, di antara kelemahan, kemalasan yang merugikan. Itu merugikan. Kaum rebahan, ya, merugikan. Kemudian bersikap menyerah, pasrah terhadap perkara-perkara yang telah berlalu dan dalam menjalani ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Pasrah total itu jangan. Pasrah kepada Allah betul. Tetapi kalau pasrah di sini maksudnya adalah dia tidak berbuat, nggak boleh. Ini lemah dan ini dilarang dalam Islam. Ya. Itu nomor 4 jemaah. Kita lanjut ke nomor 5. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang 4 tadi, bersungguh-sungguh dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kelima, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? Tawakal adalah tawakal secara syar'i, ya. Kalau asalnya makna tawakal adalah menyandarkan perkara. Itu asal makna tawakal. Tawakal secara syar'i
yaitu sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin bil akhdhi bil asbabi asy-syar'iyyah. Itu. Tawakal secara syar'i adalah menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla secara jujur. Menyerahkan urusan kepada Allah secara jujur, karena tidak semua orang yang menyerahkan urusan kepada Allah dia jujur. Enggak semua. Kadang ada orang ngomongnya, saya tawakal, aku tawakal kepada Allah, tapi dia enggak jujur. Dia tetap bergantung pada manusia. Apa contohnya? Tidak mau menafkahkan atau menafkahi anak istri. Alasannya saya tawakal kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Mu'ti. Disebutkan semua nama-nama Allah yang berkaitan dengan rizki. Saya tawakal sama Allah. Ngomongnya gitu ya. Tapi kemudian dia tidak bekerja. Tidak cari nafkah. Dan ternyata di kalbunya menunggu ibanya orang kepadanya. Menunggu orang itu merasa iba terhadapnya. Dia ngomong, saya tawakal pokoknya kepada Allah. Tapi dia nggak mau kerja, dan ditelaah ternyata dia itu sebenarnya menunggu orang-orang ngasih ke dia. Dan ini ada. Yang indikatornya itu ngomongnya tawakal. Ikhtiar nggak berjalan. Dan ketika tetangganya atau teman-temannya tidak ada yang membantu, dia mencela mereka. Nggak ada yang peduli sama saya. Ini orang yang dusta dalam bertawakal. Nggak ada yang bantu saya. Tahu saya miskin, nggak ada tuh yang bantu saya, deketin saya, nanya kondisi saya. Atau ada yang tahu kondisi saya, nggak mau bantu tuh. Ini berarti dia nggak jujur, ngomong doang antum tawakal. Seandainya dia jujur bertawakal, dia akan ikhtiar. Makanya tawakal itu adalah menyandarkan perkara kepada Allah secara jujur dalam meraih manfaat atau melawan madarat dengan menempuh sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat Islam. Ya, itu tawakal. Adapun kalau dia enggak mau menempuh apapun, dia diam aja, padahal dia bisa melakukannya, ini enggak jujur. Ini bohong tawakalnya. Ini namanya tawakul namanya. Bukan tawakul, tawakul. Ya. Nah, kita dalam menjalani lembaran-lembaran hari disyariatkan bertawakal kepada Allah, bahkan wajib. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ayat lain, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dalam ayat lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, tidak mati. Wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai tujuan kita, sandaran perkara. Tujuan sandaran perkara kita. Maka dikatakan oleh penulis hafizahullah, hendaknya setiap muslim mengisi aktivitas hari-harinya dengan hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab tawakal akan mendatangkan rizki. Nah ini, tawakal akan mendatangkan rizki. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum
tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian seperti memberi rizki kepada burung. Ya, mereka pergi pagi hari dengan perut kosong dan pulang sore hari dengan perut kenyang. Ini burung. Burung ada sisi tawakalnya dalam mengais rizki. Pagi hari itu perutnya kosong, makanya burung-burung di pagi hari mereka banyak berkicau. Perut mereka kosong. Dan mereka tidak mempelajari skill apapun dalam mencari rizki. Tidak ada training bisnis, tidak ada. Cara berterbang, cara matuk buah, nggak ada. Tapi pulang sore hari kok kenyang gitu lah ya. Ini percontohan yang luar biasa karena kita lihat burung umumnya tidak punya tangan, memang nggak punya tangan. Makannya dengan mematuk, kecuali beberapa burung yang bisa menggenggam mangsanya dengan tangan seperti elang dan semisalnya. Dan itu haram dalam Islam untuk dikonsumsi burung-burung seperti itu. Ini tayr di sini burung pada umumnya memakan buah-buahan. Dan Allah Ta'ala beri burung-burung ini semuanya hidayah. Mana makanan yang sair, yang cocok untuk dimakan dan mana yang tidak untuk kehidupannya. Karena beda-beda burung-burung itu. Tanpa belajar apapun Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk. Dan mereka hidup. Maka manusia yang berakal harusnya hidupnya lebih mulia daripada ini. Burung-burung tersebut mereka ikhtiar. Mereka ikhtiar. Terbang ke sana kemari. Mencari rezeki. Dan Allah berikan. Dan Allah berikan taruhu bitana. Pada sore hari kenyang. Ya. Pada sore hari kenyang. Berbeda dengan manusia. Ya, sebagian manusia kalah sama burung. Ya, sebagian manusia kalah sama burung. Burung ini berikhtiar mengepakkan sayapnya menuju dan mencari buah-buah yang cocok buat dia. Tidak ada nilai pahalanya. Tapi manusia, kalau dia mencari nafkah, makan dengan niatan untuk ibadah sambil bertawakal pada Allah, nilainya pahalanya besar. Jadi sebenarnya kita tuh untung banyak. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini tunduk buat kalian wahai manusia. Maka Allah perintahkan jalan kalian di jalan-jalan bumi ini. Berarti famshu imshu itu jalan, melaku kalau bahasanya, bahasa Jawanya. Berarti harus ada movement, pergerakan, ikhtiar hissi, badani, jasadi. Itu jasadnya jangan diam doang, cari. Jalan, cari. Fi manakibiha, di jalan-jalan bumi ini. Wa kulu min rizqi, dan silahkan makan dari apa yang Allah rizkikan. Berarti ada perintah dari Allah. Ya. Kalau kita mengamalkan itu dalam rangka menunaikan perintah Allah, ada nilai ibadah di sini. Mendulang pahala, nikmat rizki dapat, pahala dapat. Dan kalau kita pondasikan kegiatan atau aktivitas ma'isyah
atau mengais rizki kita dengan pondasi ibadah, maka semangat kita itu bukan cuma dunia, bahkan asalnya semangat kita adalah ke akhirat. Iya. Dan kita tidak kecewa kalau kita belum dapat rezeki itu, karena minimal kita sudah mendulang pahala dengan usaha. Begitu jemaah. Ya. Cuman sayangnya ini satu sisi. Sisi lain ada banyak dari kita, bahkan banyak sekali usaha bagus, Masya Allah, ibadah yang nol. Ada yang usahanya dekat sama masjid, tapi nggak pernah sholat di masjid. Dan ini banyak, sangat banyak, nggak ke masjid. Ya. Padahal yang membuat dagangan laris adalah Allah, yang menyempitkan larisnya dagangan adalah Allah, yang merezekikan dia adalah Allah. Tapi ketika dipanggil dan diseru oleh Allah Azza wa Jalla melalui azan, seperti ada ka'anna fi udhunayhi waqra, ada penutup di telinganya, yaitu berupa apa? Mungkin kesyirikan, kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemudian ketika ditanya, apakah kamu bertawakal? Dibilang, saya tawakal sama Allah. Ini yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa ketika dipanggil enggak nyaut? Tradisi misalnya Betawi misalnya. Orang dulu di Betawi, kalau orang tua manggil anaknya, kalau anaknya jawabnya, Jang, itu enggak sopan. Padahal udah nyaut itu, datang tapi itu nggak sopan. Apa jawabnya yang lebih baik kepada orang tua? Jang, bek dulu, Betawi dulu. Kok sekarang udah agak tergerus menjadi umum Jakarta lah. Dulu bek, ya mungkin yang Betawi ini bek itu dari bahasa Arab, labbaik, labbaik, ya labbaik. Asli begitu. Karena jadi Betawi ini memang bahasanya kadang serap dari Cina, kadang serap dari Betawi, dari Arab. Iya, baik. Gitu. Labbaik. Dan labbaik itu adalah ucapan yang sangat halus, indah, bagus, sopan ketika menjawab seruan orang atau pihak yang diagungkan. Makanya seruan haji kita jawab ketika umrah atau haji, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, labbaik, labbaik artinya apa? Aku penuhi seruanmu, itu makna labbaik. Baik gitu. Jadi ketika orang tua bilang ke anaknya, Jang, sini Jang. Datang Ujang. Tapi itu enggak sopan. Gimana kalau misalnya orang tua bilang, Jang, dianya diam dan nggak datang. Jang, diam nggak datang. Jang, ngapain sih? Ternyata lagi main PUBG, serius dia. Ibu gangguin aja lah, ini lagi serius nih. Ntar kalau mati gimana? Gitu kan. Gimana kalau yang menyeru adalah Rabbul Alamin melalui azan-azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya artinya apa? Antum jangan hayya ini kayak yang orang Cina tuh, hayya hayya. Ya, itu beda hayya di situ. Itu hayya hayaan. Enggak, ini hayya artinya apa? Come on, let's go. Come on. Mari, halum, ayo sini. Diajak di sini seru. Ayo. Tapi dengar dengan telinga, enggak dengar di hati. Bukan karena enggak tahu artinya mungkin. Bukan karena enggak tahu ini azan. Bukan karena enggak tahu ini panggilan. Tetapi karena kolbunya yang kebanyakan dosa kali. Atau syirik dia. Mengandalkan dirinya bukan mengandalkan Allah. Akhirnya enggak menjawab. La haula wala quwwata billah. Dan enggak datang.
Itu, sombong. Ya. Begitu. Dan itu keadaan banyak dari pedagang atau banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin nggak mau datang. Ajaibnya sebagian dari muslimin masuk masjid itu kayak masuk kuburan. Kerasa angker bagi dia, aneh dan merinding sendiri masuk masjid. Entah ini karena kebanyakan jin pada dirinya atau gimana nggak tahu. Tapi mungkin karena saking jarangnya ke masjid, jadi ketika ke masjid, teman-temannya kaget. Lu ke masjid lu? Kita nggak ngeliat, tapi jangan-jangan jin juga kaget. Wih, ke masjid dia. Itu mungkin ya, nggak tahu kalau jin-jin kaget apa nggak tahu. Dan dia juga kaget dengan dirinya. Loh, kok saya ke masjid ya? Saking benar-benar deh. Nah, ini bagaimana orang ini ibadah dengan seperti, tapi dia mengaku diri tawakal, menyerahkan perkara pada Allah, sementara ketika Allah membebaninya dengan tugas untuk sholat di masjid. Oke lah kalau nggak masjid, sholatlah 5 waktu di rumah mungkin. Itu enggak. Ini gimana mau tawakal? Ya. Padahal setiap hari on time kerja. Telat 10 menit, takut gaji di-cut. Padahal cut-nya paling cuma 50.000. Masya Allah. Sampai ada beberapa DKM bilang, coba kalau di tiap soft itu berjejer duit 50.000. Rame itu masjid. Tapi sayang, kalau kita didik umat dengan kayak gitu, takutnya mereka nanti ngarep terus duit. Padahal pahala Allahu Akbar lebih dari itu semua, nggak ada apa-apanya 50.000. Imam Ibn Rajab menjelaskan, hadis tadi tawakal adalah dasar atau asas dalam bertawakal. Hal itu juga termasuk di antara sebab yang paling besar dalam meraih rezeki. Tapi ternyata ada orang nggak sholat, boro-boro tawakal, ingat Allah nggak, tapi duitnya banyak, rezekinya melimpah. Nah ini tanda tanya. Bagaimana menjawabnya? Antum bakal ditanya tuh. Antum ente pecian, cingkrangan, pergi terus sholat dari dulu sampai sekarang miskin mulu, gitu katanya. Kayak fulan dong, cuannya banyak, duduk doang, main HP doang, ikutan trading, banyak cuan, bahkan fulan crazy rich, biarin, divonis 10 tahun, biarin ke penjara, yang penting kan pernah menjadi rich. Iya. Padahal rich itu kan kalau haknya diganti jadi rice, nasi ya. Rich. Gimana jawabnya? Jawabnya begini. Gini loh, rezeki itu pembagian dari Allah. Seseorang itu kemuliaannya tidak mesti barometernya banyak atau sedikitnya rezeki. Lihat di surat Al-Fajr, ada yang dikayakan, dia bilang, Allah itu telah memuliakan saya. Ada yang dimiskinkan berkata, Allah menghinakan saya. Kalla, enggak seperti itu. Enggak seperti itu, konsep rezeki itu enggak seperti itu. Karena Allah itu membagi-bagi rezeki terserah Allah. Tapi beda antara pembagian rezeki yang berkah dengan pembagian rezeki yang tidak berkah. Banyak belum tentu berkah, sedikit belum tentu tidak berkah. Lah, kalau dia banyak terus nggak berkah, apa namanya? Namanya istidraj. Itu namanya. Dia banyak duitnya, cuannya banyak, tinggal main HP doang, transfer mulu itu duit itu, kena dapat mulu dia. Ya. Tapi nggak pernah sholat. Ini apa ini coba? Ini apa nih? Isya.
Ini kajian sampai jam berapa sebenarnya? Habis Isya kita lanjut apa enggak? Jangan habis Isya, maksudnya habis azan lanjut enggak? Anda lupa. Salat dulu. Di jam segini tapi ya. Hah? Anda mau sampai sini aja enggak apa-apa. Kita ketemu 2 bulan lagi insyaallah ya. Ingat-ingat pembahasan kita sampai Crazy Rich ya. Ya. Insyaallah kita ketemu lagi. Ini karena memang isyaknya agak panjang dan qadarullah memang hujan hari ini luar biasa. Anda datang ke sini alhamdulillah sudah mandi ya. Dari daerah Tendean sampai sini mandi ya, Masya Allah. Seger makanya, nggak ada ngantuk-ngantuknya jadinya, alhamdulillah. Iya. Tapi karena ini takut kemalaman ya, dan besok juga ada beberapa acara, jadi Anda mungkin cukup sampai sini. Dan semoga pertemuan singkat kita ini bukanlah pertemuan terakhir, dan insya Allah kita akan lanjutkan mudah-mudahan ba'da Ramadan ya, karena bulan depan semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita di atas ketaatan dan keberkahan. Kita insya Allah akan datang dengan bulan Ramadan, maksudnya menghadapi Ramadan, dan semoga Allah mudahkan kita di Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang penuh berkah dan ibadah buat kita semua, anak dan juga antum. Ya, semoga kita ketemu lagi di bulan Syawal nanti biiznillah taala wa bitaufiqih. Dan terima kasih atas kerjasama seluruh panitia dan juga DKM, seluruh pengurus yang alhamdulillah mereka Masya Allah sangat baik dalam menata dan manage rumah Allah yang mulia ini. Semoga semua amalan kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.